Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Ditlantas Polda Lampung terapkan ganjil genap pada libur Nataru. Ditlantas Polda Lampung akan menyasar mobil pribadi dengan nomor polisi ganjil genap pada libur Natal dan Tahun Baru. Hal itu menyusul pemberlakuan PPKM level 3 saat libur Nataru. Direktur Lalu Lintas Polda Lampung Kombes Pol Raden Romdon Natakusuma mengatakan, pihaknya tengah melakukan persiapan untuk pengamanan Nataru. Saat ini Polda Lampung beserta jajaran mulai memetakan potensi kerawanan mulai dari kecelakaan dan kemacetan. Nantinya akan ada rencana ganjil genap di ruas tol termasuk di Sumatera dan Jawa. Khusus mobil pribadi, pihak kepolisian juga menyarankan untuk diterapkan ganjil genap di pelabuhan penyeberangan. Caranya dengan mengintegrasikan tiket sehingga orang yang membeli tiket penyeberangan sesuai dengan nomor kendaraan dan tanggalnya. Dengan harapan itu bisa membatasi jumlah pelaku perjalanan, ini baru rencana tambahnya. Berikut keterangan dari Ditlantas Polda Lampung. Persiapan kita menjelang tahun baru seperti apa Pak? Jadi kegiatan rutin Polri dalam hal ini operasi Lilin tahun 2021 akan mengamankan kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Dan untuk kegiatan di Polda Lampung sendiri, itu jajaran di Polda Lampung mulai memetakan segala kerawanan yang ada di Polda Lampung, baik itu kerawanan kecelakaan, bencana alam yang terkait dengan lalu lintas, dan juga kerawanan kemacetan. Ya. Dan pada kegiatan Nataru nanti kita tentunya akan mendukung segala kebijakan pemerintah dalam hal ini dalam pembatasan pelaku perjalanan. Ada rencana akan diterapkan ganjil genap di ruas tol, ya baik di Jawa maupun di Sumatera. Jadi di arus mudik akan diterapkan ganjil genap di ruas tol khusus mobil pribadi. Dan kami juga menyarankan untuk diterapkan juga ganjil genap di pelabuhan penyeberangan yang diintegrasikan dengan tiketing, sehingga orang membeli tiket di pelabuhan penyeberangan khususnya di Bakahuni maupun Merak itu sesuai dengan nomor polisi kendaraan, sesuai dengan tanggalnya, sehingga insya Allah akan membatasi jumlah daripada pelaku perjalanan. Rencana Berita selanjutnya, Taman UMKM Bung Karno akan tetap buka saat PPKM level 3. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memperketat mobilitas masyarakat sepekan menjelang Tahun Baru. Hal itu menyusul pemberlakuan PPKM level 3 di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, meminta warganya untuk menaati aturan. Salah satunya dengan tidak melakukan aktivitas bepergian ke luar daerah Lampung. Sebagai gantinya, Eva memberikan sarana rekreasi pada momen pergantian tahun. Taman wisata kuliner Taman UMKM Bung Karno akan tetap buka untuk masyarakat. Tetap buka meskipun PPKM level 3 akhir tahun nanti. Eva beralasan saat ini kasus COVID-19 di Bandar Lampung sudah terkendali. Terlebih, pemerintah pusat telah mengimbau masyarakat Lampung, pemerintah daerah untuk meminta warganya agar tidak pergi kemana-mana. Berita selanjutnya, warga Bandar Lampung minta penambahan sarana di Taman UMKM Bung Karno. Warga berharap fasilitas pendukung di Taman UMKM Bung Karno Bandar Lampung ditambah. Misalnya fasilitas tenda payung untuk tempat berteduh pengunjung. Kalau panas ya panas, baiknya diberi suatu lokasi berteduh, ujar salah satu pengunjung. Mengingat pula panjang taman ini yang mencapai ratusan meter menyisir jalan raya.
Hal serupa dikatakan oleh Dika. Dia meminta ada penambahan sarana toilet di Taman UMKM Bung Karno. Lebih bagus kalau ada toilet dan tempat sampahnya, ujar Dika. Karena ini merupakan sarana umum yang banyak orang, mungkin dua itu yang saat ini dibutuhkan. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung yakni Eva Duyana mengaku akan memasang sejumlah tenda payung di Taman UMKM Bung Karno. Mudah-mudahan ada rezeki, saat ini ada ratusan pedagang yang berjualan ramai sekali, ucap Eva. Berita selanjutnya, DPRD Bandar Lampung minta Pemkot awasi developer perumahan perorangan. DPRD Bandar Lampung meminta Pemkot setempat untuk mengawasi developer perumahan perorangan. Pasalnya, kategori perorangan seringkali memprioritaskan bentuk fisik bangunan tanpa memperhatikan adanya fasilitas umum dan fasilitas khusus. Biasanya pemodal memang menyiasati dengan perumahan kecil-kecilan untuk memainkan mekanisme pajak hingga pengadaan fasilitas umum dan fasilitas khususnya. Menurutnya, regulasi yang mengatur konteks perumahan barulah menjelaskan kriteria luas lahan. Dari situ, pengembang mengabaikan untuk menghadirkan sarana seperti pemakaman, ruang terbuka hijau, dan sebagainya di perumahan kecil-kecilan yang hanya berisi 10 hingga 30 rumah saja. Jadi diminta kalau pengembang pintar menyiasati aturan, harapannya pemerintah jangan kalah dalam menyiasatinya. Berita selanjutnya, pelaku pembobolan rumah di Tulang Bawang tertangkap basah oleh warga. Polsek Rawajitu Selatan bersama warga berhasil menangkap basah pelaku pembobolan rumah di Kampung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang. Pelaku yakni berinisial AL berusia 32 tahun alias AS itu dibekuk saat tengah beraksi. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga, namun nyawa pelaku dapat diselamatkan setelah polisi tiba di lokasi. Aksi pelaku terendus warga lantaran beraksi pada siang hari, yakni pada hari Rabu 17 November 2021 lalu, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pelaku ini adalah warga desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa sepeda motor Honda CB 150R tanpa plat nomor, ponsel Samsung, kunci T, dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Kapolsek membeberkan kronologi kejadian tersebut. Siang itu pelaku masuk ke rumah Kalim yang berusia 40 tahun warga Kampung Gedung Karyajitu yang saat itu dalam keadaan kosong. Pelaku masuk rumah korban dengan cara mencongkel jendela. Pelaku mencuri uang tunai sebesar 2 juta rupiah dan ponsel Samsung. Naas, aksi pelaku diketahui korban saat pulang. Ketika itu korban melihat jendela rumah dalam keadaan terbuka. Ia juga melihat ada orang asing di dalam rumahnya dengan gerak-gerik mencurigakan. Korban lalu menghubungi tetangganya dan personel Polsek Rawajitu Selatan. Setelah mendapatkan informasi, petugas langsung menuju ke lokasi. Warga yang mengetahui kejadian tersebut nyaris melampiaskan kemarahan kepada pelaku. Beruntung, polisi tiba di lokasi dan segera mengamankan pelaku. Setelah tiba di TKP, petugas kepolisian dengan dibantu warga langsung menangkap pelaku curat yang sedang beraksi di dalam rumah korban. Pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolsek Rawajitu Selatan. Ia akan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ancamannya pidana penjara paling lama 7 tahun. Berita selanjutnya, Polsek Terusan Nyunyai tangkap pelaku pencurian motor dan salon aktif. Pelaku pencurian satu unit sepeda motor di Kampung Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Nyunyai berhasil ditangkap pihak Polsek Terusan Nyunyai. Pelaku yakni Jaka berusia 25 tahun warga Kampung Gunung Agung ditangkap beserta barang bukti motor Suzuki Shogun 125 berwarna hitam merah dengan nomor polisi BE 8638SG di dalam rumahnya pada Jumat lalu. Kapolsek Ibtu Santoso mewakili Kapolres AKBP Oni Prasetya menjelaskan, pelaku mencuri motor korban Ahmad warga Kampung Tanjung Anom pada Selasa 26 Oktober lalu.
Modus pelaku mencuri motor korban saat korban sedang bertugas di Balai Dusun 01 FRT 003 RW 001 Embung Tanjung Anom pada malam hari. Setelah memantau situasi di sekitar Balai Dusun yang sepi, pelaku lalu ke belakang dan mendorong motor korban keluar gedung. Sampai di luar gedung, pelaku lalu merusak kontak motor dengan kunci letter T, lalu mengendarai motor korban dan disimpan ke rumahnya. Setelah korban menyadari motornya hilang lalu melapor ke Mapolsek Terusan Nyunyai. Dari laporan Ahmad, polisi lalu melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan motor korban dan juga pelaku. Pelaku Yani Jaka mengakui aksi pencurian sepeda motor milik korban Ahmad dan salon aktif di dalam gedung dusun. Menurut Jaka, aksi pencurian itu ia lakukan dengan mengamati korban yang tengah bekerja di malam hari di gedung seorang diri. Setelah korban terlelap tidur, Jaka kemudian beraksi dengan masuk ke dalam ruangan dengan cara mengendap-endap. Dirinya mengambil salon aktif di dalam gedung, lalu ia gotong keluar melalui pintu bagian belakang yang tidak terkunci rapat. Kemudian salon aktif dinaikkan ke atas motor korban yang turut ia curi. Setelah beberapa jauh dari lokasi pencurian, motor ia nyalakan. Lalu ia pun pulang ke rumahnya. Salon disimpan di rumahnya, sedangkan motor dipakai untuk beraktivitas karena ia tak punya kendaraan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.